Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menjadi lokasi ibu kota baru Indonesia. Bagaimana kondisi dua kabupaten yang akan menjadi ibu kota negara Indonesia mendatang? Kita bergabung dengan rekan Abdi Aswar di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Abdi, bisa Anda gambarkan sebenarnya situasi dan juga kondisi dari dua kabupaten ini seperti apa? Ya, Rory, tadi kami melakukan pemantauan menuju ke dua kabupaten di Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga di Kabupaten Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur. Tadi kami melakukan perjalanan darat dari Kota Balikpapan menuju ke dua kabupaten ini. Selama perjalanan kami memantau untuk infrastruktur jalan di Kalimantan Timur ini memang sudah cukup baik untuk dilintasi, baik kendaraan roda 2, roda 4 dan juga kendaraan lebih dari roda 4. Kemudian untuk aktivitas lainnya memang kami memantau belum ada aktivitas yang cukup signifikan baik dari segi pembangunan, namun tadi kami sempat memantau ada proses lanjutan pembangunan tol atau jalan tol yang menghubungkan antara Balikpapan dan juga Samarinda ini masih terus dilakukan dan progresnya sudah mencapai kurang lebih 90% dan nantinya ditargetkan akan beroperasi pada bulan Desember tahun 2019 ini. Selanjutnya untuk kondisi di Kabupaten Kutai Kartanegara, tadi kami memantau memang belum ada aktivitas yang juga cukup signifikan. Namun tadi kami sempat mewawancarai beberapa warga di sana dan mereka cukup antusias dalam menyambut pemindahan ibu kota yang dituju di Provinsi Kalimantan Timur ini. Sementara itu untuk di Kabupaten Penajam Pasir Utara, kami memantau untuk infrastruktur jalan memang sebagian sudah diaspal dan juga cukup dapat mudah untuk dilalui oleh kendaraan, namun sebagian jalan juga masih rusak dan seperti yang diketahui bahwa untuk menuju ke Kabupaten Penajam Pasir Utara ini dapat dilalui melalui dua akses, yakni akses darat dan juga akses laut. Untuk akses laut ini dapat menyeberang melalui kapal feri dan juga speedboat ini dari pelabuhan di Kota Balikpapan menuju ke Penajam Pasir Utara langsung dan membutuhkan kurang lebih waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Sementara untuk jalur darat ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam dan jarak di peta tadi kami juga sempat memantau antara Kota Balikpapan dan juga kabupaten di Penajam Pasir Utara ini berjarak kurang lebih 80 km. Rory. Kalau misalnya kita melihat kecamatan, ini ada Kecamatan Samboja di Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Semoy di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah, dua kecamatan ini disebut bagian dari Bukit Soeharto, begitu Abdi. Sudahkah diketahui lokasi pastinya akan di mana, kemudian kondisi dan juga topografi di sana seperti apa? Ya, Rory, memang kami sempat mendapatkan informasi bahwa nantinya lokasi ibu kota baru untuk pusat pemerintahan memang berada di dua kecamatan tersebut. Namun untuk lebih pastinya mengetahui di mana lokasi dari ibu kota di Provinsi Kalimantan Timur ini, saat ini saya sudah bersama dengan camat dari Kecamatan Sepaku bersama Pak Risman Abdul. Pak Risman, bisa dipaparkan kepada kami dan juga dijelaskan di mana lokasi pastinya untuk penempatan ibu kota baru di Kalimantan Timur ini, khususnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini, Pak. Baik, Mas Abdi, ya. Jadi dengan ditetapkannya ibu kota negara Republik Indonesia oleh Presiden Joko Widodo, maka beliau menyebutkan Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, untuk kita ketahui, saya memperhatikan dalam peta itu sepertinya untuk Kabupaten Penajam Pasir Utara itu tepatnya ada di Kecamatan Sepaku. Namun untuk wilayah pastinya apakah sudah ditentukan di desa mana, Pak, di Kecamatan Sepaku ini, Pak? Kalau kita lihat dari petanya itu tepatnya ada di sisi Desa Semai 2. Di Desa Semai 2. Tapi apakah dari pihak pemerintah pusat sudah menunjuk untuk di desa tersebut untuk nantinya dibangun, ataukah sudah ada konfirmasi permintaan lahan, Pak? Sampai dengan saat ini itu belum. Jadi tepatnya di Desa Semai 2 itu di mana sampai dengan saat ini belum. Belum ada ya. Tapi dari Bapak apakah siap untuk menyediakan lahan jika nantinya pemerintah pusat meminta untuk membangunkan lahan di beberapa desa di Kecamatan Sepaku pada khususnya? Tentulah, jadi sesuai pernyataan Pak Bupati kami, Abdul Ghafur Masud, bahwa apabila Pak Presiden Joko Widodo menetapkan ibu kota negara itu pada hari ini, tentu besok, saking semangatnya besok beliau siapkan lahan. Nah, kami sebagai pejabat kewilayahan yang ada di kecamatan tentu akan mengawal pernyataan Pak Bupati kami itu. Berarti dari Kecamatan Sepaku sudah siap ya, Pak, ya?
Terakhir bagaimana tanggapan dari warga? Apakah juga sudah siap untuk dilakukan pembangunan dan juga pemindahan ibu kota di sini, Pak? Alhamdulillah untuk respon masyarakat kita cukup merespon luar biasa dan mereka sangat bersyukur atas ditetapkannya ibu kota negara ini di Kalimantan Timur. Apalagi mereka setelah melihat melalui media televisi, melalui media sosial yang ada, itu Sepaku itu disebut-sebut. Jadi kecamatan Sepaku itu sebut-sebut. Lalu sekaligus juga saya klarifikasi bahwa kecamatan Sepaku itu bukan kecamatan Sepaku Semoy, tapi kecamatan Sepaku. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Rizwan atas waktunya dan penjelasannya. Rory dan juga pemirsa, itulah tadi bahwa memang untuk penempatan lokasi di Kecamatan Sepaku ini memang belum ditentukan di desa ataupun kelurahan mana, karena memang hingga saat ini dari pemerintah wilayah setempat belum mendapatkan arahan dari pemerintah pusat. Namun pemerintah di kabupaten ini juga sudah siap jika nantinya daerah mana yang akan ditunjuk untuk dibangunkan ibu kota baru untuk Indonesia. Sekian yang dapat kami laporkan dari Provinsi Kalimantan Timur. Kembali ke Anda di studio, Rory. Abdi Aswar, terima kasih dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur.